tariannya itu menarik energi teman-teman. Ini bukan sembarang tarian, bisa dilihat. Dia pun menyentuh sebuah bunga, tariannya menarik energi. Tapi bunganya itu putih ya teman-teman. Tapi energi yang ditarik itu adalah hitam semua. Kenapa dia sampai ketakutan seperti ini kalau kamu itu akan menghancurkan tempat ini? Apakah kamu pernah melakukan sesuatu di tempat ini hingga tempat ini pernah hancur? Oh pernah. Kenapa? Oh karena kakek dia itu tidak melakukan ritual pembersihan di tempat ini. Maksudnya pembersihan apa? Orang ya, jadi di sebelah sana itu ada beberapa area pendakian. Itu ada beberapa setiap orang yang melakukan kayak, kan di sini tuh dilarang sekali keras ya, ada hubungan antara manusia dengan manusia. Kayak misalkan Mas Sevi datang dengan pacar Mas Sevi di sini pegangan, itu sudah membuat dosa di tempat ini Mas Sevi, dan harus dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya Mr. X berada di sebuah lokasi yang tentunya masih sangat awam sekali. Dan lokasi ini itu adalah lokasi di sebuah gunung ya teman-teman ya. Tetapi saya mendapatkan kabar beberapa orang kalau gunung ini tuh menyimpan banyak sekali misteri teman-teman. Tidak hanya misteri dari segi hartanya, tidak hanya misteri dari segi horornya, tidak hanya misteri dari segi keunikan tempat ini teman-teman. Nah ini makanya saya ingin melakukan ekspedisi tempat ini. Dan konon katanya itu tempat ini adalah dulu di puncak gunung ini itu terdapat sebuah menara yang dibangun oleh putri dari keturunan Thailand, putri raja Thailand gitu teman-teman ya. Jadi di sini itu ada sebuah menara yang sangat besar yang dibangun oleh putri. Jadi putri itu yang mau bangun sendiri teman-teman. Bisa dikatakan kalau di dalam Indonesia itu Sri Kandi gitu teman-teman. Seorang wanita yang gagah berani bisa membangun sendiri gitu teman-teman. Ini memang kalau orang-orang zaman dahulu saya nggak tahu ini kesaktiannya itu dari mana. Bisa membangun bendungan dalam waktu 1 malam ya, bisa membangun ini. Tapi ini yang membangun wanita loh teman-teman. Infonya yang saya dapatkan itu wanita teman-teman. Seorang wanita dari keturunan Raja Thailand, dia datang ke tanah ini dan membangun sebuah menara yang sangat hebat di tempat ini di era zaman kerajaan waktu itu teman-teman. Nah biasanya kan orang yang melakukan ledakan ya, kalau secara di Indonesia kan kayak laki-laki menciptakan sesuatu dalam 1 malam, kayak tangkuban perahu, kayak bendungan gitu kan ya, itu untuk menyembahkan kepada sang wanita yang dicintainya ya, tapi ujung-ujungnya juga di PHP-in ya teman-teman ya. Nah ini berbeda sekali karena ini adalah seorang wanita yang bisa menciptakan sebuah menara hampir seperti menara yang ada di Mesir, kayak piramid gitu teman-teman. Tapi ini lebih unik karena kita tahulah kayak kerajaan-kerajaan di Thailand zaman dulu itu unik-unik sekali. Tidak hanya segi 6 begini aja atau segi 4 kayak gini aja, enggak. Tapi menaranya itu unik bentuknya. Nah, saya nggak tahu makhluk ataupun jin apa yang membantu mereka hingga membuat mereka itu ataupun membuat karya maha yang sangat luar biasa. Seperti Candi Borobudur ya. Tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya, yang dalam sekejap bisa membentuk sebesar itu ya kan. Tidak ada yang tahu. Masya Allah ya, hanya Allah yang tahu kejadian itu. Kayak bendungan, tangkuban perahu ya, tidak ada yang tahu teman-teman. Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia hanya tahu cerita-ceritanya saja. Nah ini saya jadi penasaran tentang saya berada di gunung keajaiban. Jadi ini adalah gunung yang penuh keajaiban teman-teman. Dan jalan menuju tempat gunung tersebut
Ini memang lumayan ekstrim. Ini kita sudah masuk ke lokasinya, sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayo masuk. Oh, sepertinya di sini ada sungai buatan, teman-teman. Buatan. Ya. Ini ada sungai buatan. Ini ada yang mau bendung, tapi tak masalah. Kita coba ke sini. Ya. Ini pohon jambe atau palem ya Mas Evi ya? Ini jambe. Oh ya teman-teman, kalau kalian ingin giginya awet ya teman-teman ya, kalian itu harus kayak sering menggosok gigi kalian itu dengan pohon jambe ini teman-teman. Kayaknya ini jalan deh. Kita kesini coba Mas Evi. Oke, Mas Evi. Ada orang. Ngapain? Kok kayak menari ya? Apa kita harus dekatin saja Mas Evi? Kok saya baru tahu di sini ada tempat kayak gini buat nari kayak gitu. Tapi yang saya takutkan itu dia lagi mempelajari ilmu tenaga dalam loh Mas Evi. Kayak yang saya lihat itu pergerakan tangannya itu kayak mengumpulkan energi gini. Energinya bagi orang yang bisa melihat sebuah energi kayak ditarik, dikumpulkan jadi satu, terus masuk ke dalam dirinya kayak gini loh. Kalau orang yang kayak bukan menarik dari tenaga dalam, itu mesti acak kayak gini. Tapi ini narik kayak gini loh. Ya, perbedaan menari dari atau gaya menarik energi kayak gitu. Ini menarik energi ini. Tapi kok di kamera kelihatan nggak kayak ada bayangan hitam yang ketarik ke dia semua. Kita mendekat aja. Kita mendekat aja. Bisa nggak? Udah sabar aja dulu. Lihat, ini tariannya itu menarik energi teman-teman. Ini bukan sembarang tarian, bisa dilihat. Dia pun menyentuh sebuah bunga, tariannya menarik energi. Tapi bunganya itu putih ya teman-teman. Tapi energi yang ditarik itu adalah hitam semua. Saking fokusnya sampai dia nggak sadar ada saya di sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullah. Iblis. Allah.
iblis teman-teman. Ini dia dikendalikan oleh iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kenapa? Kenapa kamu menyadarkan saya di sini? Lah, kamu dikendalikan oleh iblis. Padahal tempat ini sudah sangat jauh dari manusia. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Enggak, rencana saya itu saya ingin ke puncak gunung ini. Tapi saya melihat kamu di sini dan kamu menari tanpa menghiraukan saya. Ketika saya menyentuh, Kamu telah mengganggu ritual saya. Bagaimana kalau nanti dewi saya marah? memang kenapa kalau ada Dewi marah di sini? Dia kalau marah bisa menghanguskan semuanya, akan menghancurkan semua tempat ini. Memang kamu siapa sih? Saya adalah juru kunci yang di sini. Oh, kamu juru kunci. Kamu masih muda loh, udah jadi juru kunci di tempat ini. Gak ada yang tua apa? Karena ini adalah keturunan dari leluhur saya. Oh, jadi kamu penerus. Iya, Masih muda ya? Dia seperti cara tentang Dewi. Dewi apa itu bisa? Bentar, kamu tadi bicara tentang Dewi. Bener apa yang Mas Sivi katakan? iya benar. Memuja dewi saya. Kenapa alirannya hitam? Sedangkan bunga yang kamu pegang itu putih. Dan di mana Dewi itu? Gak ada apa-apa di sini. Justru kamu malah yang dikendalikan oleh iblis. Ada, dia itu ada di sini. Dia selalu melihat saya setiap saya melakukan ritual ini. Astaga. Saya mempersembahkan ini untuk dia. Dia itu tahu semua apa yang saya lakukan di sini. Karena saya melakukan ini untuk dia. Astagfirullahaladzim. Enggak. Kamu bilang tadi kalau kamu nggak melakukan ini, nanti di sini akan hangus. Iya, Hangus terbakar maksudnya. iya semuanya akan hancur, akan hangus. Kalau dewi saya marah. Jadi kamu mau melakukan apapun yang Dewi itu katakan. Iya, saya akan melakukannya semuanya untuk dewi saya. Agar tempat ini agar baik-baik saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kacau ini. Kacau ini kamu. Udah, kamu hentikan ini. Lebih baik kamu temani saya. Kita cari, kita jumpai Dewi kamu. Ya, saya nggak tahu Dewi kamu itu siapa. Saya ingin bertemu dengan Dewi kamu. Kita cari dia. Saya ingin ngobrol dengan dia baik-baik. Kenapa kamu ketakutan kayak gitu? Bagaimana nanti kalau dewi saya ngamuk? Enggak, dia tidak akan mengamuk dengan saya. Tidak, saya tahu dewi saya itu seperti apa. Dia pasti akan menghanguskan semuanya yang ada di sini. La ilaha illallah Rasulullah. Oke. Perkenalkan. Saya Mister X. Gak usah takut. Seorang baik kok. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ternyata benar teman-teman, dia menyembah seorang dewi, tapi biasanya dewi itu muncul di tempat ini. Nah di sini ini, kadang di sana, ya. Jadi dia suka menyembah di sini. Dia ketakutan teman-teman, sampai badannya menderita kayak gini semua. Ya, kayaknya dia benar-benar ketakutan kalau dewi itu marah. Tapi kamu gak usah takut, ada saya, nggak apa-apa. Saya biasa menghadapi hal kayak gini.
Astaga. La ilaha illallah Rasulullah. Kenapa? Kamu lihat sekeliling ada apa? Apa yang kamu takutkan? Dia belum datang. Dia belum datang. Tidak, dia sudah ada di sini. Pasti marah. Oh iya teman-teman, iya benar. Dia mulai ada di sini. Tolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada di sini teman-teman. Saya merasakannya. Saya merasakannya. Kamu, Dewi ada di sini. Wujud. Ampun, Kenapa itu? ampun. Astaga. Ampunilah saya, Dewi. Ampun. Jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Ini saya menggagalkan dia. Kalau kamu mau apapun, urusanmu dengan saya, bukan dengan dia. Siapa sebenarnya kamu? Dewi apa kamu? Sampai kamu dipanggil Dewi, sedangkan semua aliran hitam, tapi kamu bermain-main dengan bunga putih. Oh, jadi seperti itu. Ampunilah saya. Jangan hancurkan tempat ini. Ampunilah saya. Oke, kamu udah nggak usah takut berlebihan, ya. Kamu nggak usah takut berlebihan. Dia nggak marah. Dia nggak marah kok. Bagaimana kalau tempat ini dihanguskan, Ustaz? Oh, astagfirullahaladzim. Dewi, kenapa dia sampai ketakutan seperti ini kalau kamu itu akan menghancurkan tempat ini? Apakah kamu pernah melakukan sesuatu di tempat ini hingga tempat ini pernah hancur? Oh, pernah. Kenapa? Oh, karena kakek dia itu tidak melakukan ritual pembersihan di tempat ini. Maksudnya pembersihan apa? Jadi setiap juru kunci yang memegang gunung ini, dia akan selalu diberikan apapun yang dia minta. Semua buah, semua harta yang ada di sini akan tiba-tiba berada di rumah dia. Lewat apa? Oh, jadi teman-teman, ada beberapa hewan ya, kayak monyet apa, itu akan datang ke rumah dia dan membawa semua yang dia perlukan, bahkan tidak diperlukan pun dibawa, ditaruh di rumah dia. Ya, tapi dengan cara catatan satu. Ya. Ini setiap juru kunci itu harus membersihkan tempat ini dengan cara menari dan melakukan ritual tarian seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Tujuannya apa? Ya, karena di gunung ini tuh ada beberapa orang ya. Jadi di sebelah sana itu ada beberapa area pendakian. Itu ada beberapa setiap orang yang melakukan kayak, kan di sini tuh dilarang sekali keras ya. Ada hubungan antara manusia dengan manusia. Kayak misalkan Mas Sefi datang dengan pacar Mas Sefi di sini pegangan, itu sudah membuat dosa di tempat ini Mas Sefi, dan harus dibersihkan. Seperti itu. Itu baru pegangan saja Mas Sefi. Jadi selama perjalanan itu mereka itu akan meninggalkan jejak-jejak hitam. Makanya
semua hitam-hitam yang tadi kita lihat, energi yang ditarik hitam itu adalah energi dari orang-orang yang melakukan jejak dosa di gunung ini. Ditarik semua oleh dia yang menanggungnya. Kalau sampai tidak dilakukan dan begitu banyak energi yang berkeliaran, itu akan menjadi sumber api. Astagfirullahaladzim. Satu pertanyaan dari saya. Sejak kapan kamu berada di tempat ini, Dewi? Hah? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu yang membantu ratu dari Thailand tersebut hingga membuat kerajaan di sini. Astagfirullahaladzim. Dalam satu malam kamu yang membangunnya.